Kisruh rumah tangga Sule dan Natalie Holscher memang sudah mulai mereda setelah wanita berusia 29 tahun itu pulang ke rumah. Tapi persoalan belum benar-benar selesai karena masih menyisakan sejumlah tanda tanya, termasuk konflik baru antara Natalie dan Oma Hetty yang memanas. Lantas, bagaimana dengan prediksi Mbak Yu tentang masa depan rumah tangga mereka? Benarkah rumah tangga yang dibangun sejak 15 November 2020 itu masih akan menemui banyak rintangan? Lalu, apa kata Mbak Yu tentang pesugihan Kang Sule? Benarkah Sule memang memelihara pesugihan? Jangan dulu berlalu, masih akan ada banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Terawang Mbak Yu seputaran rumah tangga Sule dengan Natalie Holscher memang mengejutkan meski bukan baru diucapkan. Sebab konflik rumah tangga mereka sudah agak lama diprediksi akan terjadi. Saat itu, Sule dan Natalie sedang berada dalam fase menata ulang hati keduanya untuk sama-sama melangkah bersama. Lalu, akankah pernikahan mereka berakhir? Emang terawang saya pernah bicara bahwa mereka itu akan cerai walaupun ada konflik, ada masalah dari beberapa pihak masa lalu dan ada beberapa pihak yang ikut campur situ. Manusia itu tidak ada yang sempurna. Kang Sule juga udah berupaya sebagai kepala rumah tangga, sebagai suami dengan segala kekurangannya. Punya istri Natalie yang mungkin masih perlu bimbingan, perlu yang lebih tenang. Tapi Natalie karena beberapa kali dia harus menemui dan menerima omongan ataupun bahasa-bahasa yang tidak enak di Natalie itu selama tinggal di rumah Kang Sule, akhirnya dia mencuat untuk tidak terima dan dia agak kapok. Alhamdulillah sehat. Doain ya, Nang. Alhamdulillah semuanya sebagai senang. hadiah bulan puasa ya kan Semuanya ya? senang, hadiah bulan puasa, anak-anak juga senang. Senang banget. Ya, senang lah. Ya, doakan aja yang terbaik ya. Kehamilan Natalie sendiri seperti apa, Kang? Belum tahu. Ada ngidam Kang? Ya, Ada ngidam Kang? ada saya yang ngidam. Meski enggan memakai kata akhir rumah tangga Sule, namun Mbak Yu melihat perjalanan rumah tangga Sule dan Natalie memang berat. Sebagai orang yang dekat dengan Natalie, Mbak Yu paham dengan situasi yang dialami Natalie. Itu yang akan membuat rumah tangganya selalu mengalami pasang surut. Berbaikan sesaat, berkonflik kemudian. Begitu seterusnya. Bisa baik tapi sebentar, seperti suami-suamiku aja datar, kadang gejolak, kadang datar gejolak. Padahal mereka itu sama-sama dua itu multi talent loh. Banyak hal yang disayangkan kalau sampai bercerai. Namanya ibu sambung dengan anak-anak Kang Sule mungkin perlu waktu untuk adaptasi, perlu waktu untuk bicara. Jadi perlu Natalie ngomong ke anaknya Kang Sule, anak Kang Sule juga bisa terima, ikhlas menerima kehadiran Natalie sebagai seorang ibu. Kondisi rumah tangga Sule dan Natalie yang sedang dalam masa recovery, dalam pandangan Mbak Yu, jangan dulu direpoti dengan persoalan perceraian. Saat ini, biarkan mereka berjuang
memperbaiki diri, saling memahami, serta membesarkan buah hati yang kini ada dalam rahim Natalie. Soal perpisahan, biarkan waktu yang menentukan segalanya. Nih, kalaupun nantinya pisah itu biarkan nanti. Yang penting sekarang perbaiki, berjuang dulu, nyatukan ego dulu dibuang, nyatukan pemikiran untuk diperbaiki, dan nyatukan keinginan membesarkan anak itu yang diunggulkan. Baik-baik semuanya, udah baik-baik. Udah baik-baik. Makasih ya, kan kemarin udah ngomong, akangnya udah ngomong semuanya. Udah ngomong detail, jadi udah selesai, udah baik-baik. Udah pulang. Ya syukurlah, yang terbaik yang saya harapkan seperti itu. Kalau nggak kan capek juga ya seperti itu, apalagi yang mengandung ya. Capek loh itu, fisikis itu. Kisruh memang sempat keruh meski akhirnya Natalie kembali. Tapi konflik terlanjur memanas. Apalagi ada yang menyebut Sule memiliki pesugihan. Lalu apa kata Mbak Yu tentang pesugihan Kang Sule? Benarkah Sule memang memelihara pesugihan? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Di tengah konflik rumah tangga Sule dan Natalie, muncul isu lain yang tak kalah mengejutkan. Pesugihan. Tuduhan Sule memiliki pesugihan datang dari paman Natalie ketika konflik Natalie dengan Sule sedang berada di titik didih. Tidak hanya soal pesugihan, rumah Sule konon juga dianggap memiliki aura panas. Kalau di lingkungannya dia itu saya lihat itu terlalu banyak pemakaian segala macam. Jadi ya itulah unsur penghidupan yang nggak benar di dalam lingkungan keluarganya dia. Itulah punya pakaian nggak aneh-aneh, ya kan? Ya bilang aja kasarnya ini ya, bahasa kasarnya guna-guna lah gitu ya. Memang menurut saya itu agak berlebihan karena membahas soal kata pesugihan atau bahas itu pun sebenarnya nggak lazim bisa bicara di umum seperti itu kan. Kalau memang benar kan atau tidaknya kan dibuat fitnah seperti itu. Kalau pegangan enggak, tapi kepercayaan dengan religius satu hal yang dipercaya sih ada. Tapi untuk pesugihan seperti yang diomongkan orang nggak ada. Penampakan yang disebut-sebut sering muncul di rumah Sule sudah pasti belum bisa menjadi alasan untuk menyebut komedian asal Bandung itu memelihara pesugihan. Mbak Yu melihat rumah Sule memang menempati tanah yang sudah terisi oleh penghuni gaib, sehingga menjadi wajar jika sesekali muncul perwujudan tertentu. Ada pakai kayak gitu-gituan lah. Itu ya kalau penampakan itu kayaknya saya lihat banyak gitu di rumahnya. Segala macam lah. Yang ada saya dengar si A suka ngeliat, yang si B saya suka lihat, suka bilang ya di sana juga ada. Jadi pokoknya itu semua soalnya di lingkungannya rumahnya dia tuh semuanya ditaruh-taruh segala macam. Jadi ya begitulah keadaannya. Jadi ya panas terus udaranya di sana. Jangan berkesan ada kata pesugihan atau apapun itu, karena Kang Sule juga bekerja keras mencari rezeki siang dan malam sampai jadi seorang pelawak yang luar biasa hebat. Tapi kalaupun ada penampakan bukan berarti pesugihan. Tapi kan ini memang seperti itu keadaannya. Kalaupun ada penampakan sebagai saudara ya udah dibicarakan baik-baik, gak usah yang dikeluarkan keluar. Karena belum tentu itu seperti pesugihan. Tapi secara garis besar memang penampakan rumah itu kan mungkin udah gede, rumah itu perlu perawatan. Jadi kalau ada yang melihat satu hal yang ganjil, ya itu harus dikirim kaji aja ataupun diperbaiki saja keadaan itu biar tidak bikin takut.
Kalau saya itu memang dari tanahnya ya, dari tanahnya memang seperti itu. Terus dari kondisi tanah, lingkungan itu memang seperti itu. Tanah yang di tanah buangan, tanah pojok memang seperti itu. Jadi ada yang dari rumah ke rumah dibongkar, pindah ke rumah itu karena rumah itu gede dan luas. Jadi pada ruangan yang bisa ditempati mereka yang tidak kelihatan. Dari tanahnya. Polemik tentang pesugihan memang terasa sangat mengejutkan, apalagi disampaikan secara luas di ruang publik. Meski hanya berdasarkan dugaan, tapi anggapan bahwa Sule memelihara pesugihan terlanjur dipercaya. Lalu, bagaimana pandangan Mbak Yu? Benarkah Kang Sule punya pesugihan? Enggak ada. Kang Sule tidak ada pesugihan. Itu yang ditanam itu hanya untuk pagar, hanya untuk keseimbangan rumah itu jangan sampai jadi hal-hal yang tidak diinginkan, untuk keselamatan, untuk menjaga dari hal yang merugikan mereka dan musibah apapun itu. Mereka hanya penjagaan saja, bukan untuk pesugihan. Saya lihat di dalam rumah itu memang ada yang kosong satu, tapi rumah kosong itu cuma untuk dia silaturahmi, untuk dengan kehidupan dia, silaturahmi dengan Tuhan, dalam arti dia sholat, dia percaya dengan apa yang jadi sifat religiusnya dia, dan dia mungkin pengen menyendiri, ada di satu ruangan itu yang benar-benar dia tenang. Saya nggak mau komentari itu ya. Jadi kalau saya intinya terserah, mereka mau gimana juga terserah. Saya punya Tuhan, artinya ya buktikan, harus dibuktikan, gitu kan, apapun harus dibuktikan. Kalau saya ada bukti-buktinya, cat-cat saya ketika dia pergi dan yang lain-lain ada semuanya. Tapi bukan saatnya untuk saya perlihatkan karena ini bukan konsumsi publik. Urusan pesugihan rasa-rasanya biarkan menjadi misteri. Meski agak mustahil Kang Sule memiliki pesugihan. Tapi apa yang membuat Putri Delina menangis saat bertemu Mbak Yu? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Sebagai orang yang dekat dengan Natalie, Mbak Yu bisa menyelami situasi hati yang sedang diresapi istri Sule itu. Tapi yang agak tidak biasa adalah saat Mbak Yu bertemu Putri Delina. Secara khusus, Mbak Yu menyampaikan pesan yang konon datang dari almarhumah Lina Jubaida. Dan pada kesempatan yang sama, Putri Delina juga sedang merasakan kerinduan yang dalam pada mendiang ibunya. Kan saya kan waktu itu nerawang soal Putri untuk menyampaikan pesan almarhum ibunya. Ada yang kesan ibunya atau mamahnya itu datangi Putri berapa kali nengok. Juga ada berapa khas barang yang dimiliki ibunya yang kepengen disimpan seorang Putri. Dari pertama syuting langsung dia menangis. Dari pertama syuting dia langsung tidak kuasa untuk menahan air matanya. Dengan berbagai pertanyaan saya, dengan berbagai apa yang saya lihat dan saya utarakan ke Putri, dan dia memang mengamini sebagian itu, dan dia kaget dengan beberapa hal yang dilakukan ibunya sampai saya tahu. Tangis kerinduan Putri Delina pada almarhumah Lina Jubaida menjadi agak misterius. Karena berada di tengah situasi konflik panas Sule dan Natalie yang baru mereda. Tidak jelas benar apakah ada hubungannya, tapi kerinduan itu seperti mengisyaratkan sesuatu. Apalagi Putri juga sedang meresapi ulang tahunnya pada tanggal 29 April 2021. Di situ kangen sama mamanya, dia kepengen mandiri seperti yang diomongkan ibunya. Dia kepengen dianggap yang wanita yang kuat, pada dasarnya dia kuat.
Putri bukan tipe orang yang kuat. Dia tipe orang yang penyendiri dan sendiri. Itu yang dia takuti karena pasangan itu pada sepi semuanya, pada sendiri-sendiri, karena dia tidak mau itu terjadi. Walaupun kumpul cuma buat konten, dia juga tidak suka. Kepengen kebersamaan kayak dulu dan kepengen bareng-bareng lagi, walaupun itu tidak mungkin karena sudah meninggal. Ya kalau anak-anak saya mah mungkin diajarkannya tidak terlalu ikut campur dalam urusan keluarga. Jadi kalau ada ya dia senang, kalau nggak ada ya udah santai gitu kan. Yang jelas tidak ada kebencian lah dari anak-anak untuk bundanya. Gonjang-ganjing rumah tangga Sule dan Natalie Holscher memang sudah mulai meredup. Tidak lagi membara setelah Natalie pulang ke rumah Sule. Tapi ada sinyal hati-hati yang disampaikan Mbak Yu karena potensi konflik masih besar. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.